biar langsung bisa berinteraksi dengan NPC daerah. Apa sih sebetulnya handicap yang terjadi di daerah? Mungkin juga teman-teman di daerah juga pernah dikasih dana, tapi tadi seperti kata Mbak Antin tadi, berikan dana tapi tidak ada pertanggungan jawab jelas. Itu mungkin bisa seperti itu. Karena kenapa? Kita maklum lah semua, leadership di masyarakat difabel itu terlambat. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang seperti kursi roda, cacat seperti saya sampai Desi dan lain-lain itu kan di atas kursi roda hidupnya dari kecil. Menyelesaikan SD aja nggak mungkin bisa kalau di daerah loh. Belum lagi aksesibilitasnya nggak ada, jalannya naik turun, belum. Nanti kalau di Kalimantan ada sungai, nggak bisa nyabrang tenggelam mati dimakan buaya. Jadi itu salah satu faktor kenapa orang cacat leadershipnya terlambat. Itu saya aminkan gitu. Saya sendiri juga sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget. Karena kita sekarang mau S1, S2 aja nggak ada akses untuk itu. Tapi bersyukur kita kepada UNS. Rektornya pernah mengucapkan kata-kata kalau NPC ingin ada artinya ingin bersekolah lagi pas ini UNS siap untuk menerima S1, S2. Terus saya itulah yang terjadi di masyarakat difabel dan kita harus akuin orang cacat tuh rata-rata terlahir dari orang miskin. Itu yang harus kita akui. Karena saya cacat, jadi saya tahu semua itu. Belum lagi di sekolah, pokoknya kita jalannya seperti siapa? Alan kan sehat tuh, tapi tetap kalau berdiri pincang. Di sekolah pasti pincang ya, berantem kan kita jadinya. Itu membuat mental gak kuat. Sekolah akhirnya kita tinggalkan, masa bodoh gak usah sekolah lah. Banyak orang kaya jadi kaya nggak perlu sekolah. Tapi di leadership kita terlambat. Seperti sekarang kalau umpamanya nggak ada leadershipnya, kita ketemu sama pejabat aja, assalamualaikum aja kita nggak bisa. Kita berbicara dengan kebutuhan kita sendiri. Kita tidak tahu harus apa yang kita bicarakan di saat itu. Susah sebetulnya, tapi ya itulah. Tapi jangan kecil hati saudara-saudara, karena NPC saat ini sudah sangat luar biasa. Kalau saudara-saudara mau jujur, lihat teman-teman pelatnas yang ada di Solo sekarang. Semuanya naik mobil, semuanya punya uang. Kadang-kadang ada yang istri 2, ada istri 3, ada. Tapi itu kita harus salut lah. Mampu dia sudah. Itu laki-laki betul. Jadi saya sendiri sih kalau umpamanya ada teman seperti Pak Agung, ya kan, sekjennya Jabar, mau nikah lagi, asik aja Bung. Nanti aku datang. Jangan pernah takut dengan seperti itu, karena kita memang sudah termarginal lama banget kok. Kita sekarang merdeka. Dengan prestasi-prestasi yang sudah kita cetak, kita ukir dengan tinta emas, kita bisa juara di Asia, kita bisa juara di Jakarta kemarin Asian Para Games. Presiden sampai mengatakan seperti itu, Indonesia bangkrut pas ini gara-gara atlet NPC banyak yang dapat emas. Itu satu kebanggaan buat kita saudara-saudara. Makanya saya selalu katakan jangan kecil hati. Seperti yang dibilang Suharso ya.
Jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi hitung yang masih tersisa. Gak perlu takut menjebragi arus dunia ini. Harus kita lakukan. Sekarang sama besok itu ya harus kita lakukan. Sekarang umpamanya kita kena COVID, ya harus berlayar bagaimana caranya menghilangkan COVID. Setelah itu ya sudah, kita dapat pelajaran ke COVID itu kan. Ke depan jangan sampai lagi terulang. Kan seperti itu. Nah sekarang NPC sudah dilihat di mana-mana. NPC itu sudah tidak satu mata lagi kantor Menpora dan negeri ini melihat kita. TC udah sama-sama yang non-depable. Ada yang TC nggak di sini? Hari ada. Hari itu 1 tahun tidur di hotel bintang 5. Makan dijamin. Kalau makanan nggak enak marah-marah hari itu. Bayangkan itu orang cacat bisa seperti ini. Jadi ada kejadian waktu mereka TC masuk ke lift, ada ibu-ibu kebetulan masuk juga ke lift. Ibu-ibu kan kalau lihat orang cacat lucu-lucu. Namanya juga emak-emak ya kan. Makanya dia, Mbak, maaf ya, dalam rangka apa di sini Mbak? Kita TC Bu, TC dia nggak tahu sebetulnya TC itu apa. Berapa lama tinggal di sini? Dijawab sama teman kita itu, 1 tahun Bu. Iya. Gak bisa orang lain seperti itu, gak bisa. Kita aja yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi jangan pernah putus hati, jangan pernah kecil hati. Kita itu hebat sudah. NPC membuat kita hebat. Grade kita hebat di Indonesia ini sekarang. Jangan cuma di Indonesia, di ASEAN tuh hebat kita udah. Kalau bertanding kita datang, wah Pak saya ini datang. Takut dia. Karena memang atlet Indonesia itu hebat-hebat semua. Itulah yang membuat kita takut hidup ini. Sebetulnya nggak perlu takut hidup ini. Jadi tadi udah diterangkan panjang lebar sama pemberi arahan seperti Mbak Antin tadi udah menerangkan bagaimana caranya membuat laporan yang benar. Kalau pokoknya saudara-saudara masih kurang yakin dan kurang bisa, undang kami datang ke daerah kalian. Dari dulu kan saya sudah bilang gitu. Loh saya jadi ketua NPC itu bukan punya nenek moyang saya. Usang saat juga saya lengser dari NPC ini. NPC ini bukan saya punya saya, punya kita semua. Saya ada di sini karena saudara-saudara. Saya pembantu. Apa yang harus saya lakukan untuk saudara-saudara ya? Saya lakukan. Saya ini pembantu. Seandainya saudara-saudara butuh, pasti nih saya butuh ini, karena ini. Pasti kita datang, nggak mungkin nggak datang. Berdosa kita kalau mau datang. Karena NPC ini untuk apa? Untuk kita semua. Saya merasakan cacat, saya juga orang cacat. Saya merasakan itu, teman-teman. Oleh karena itu saya ingin sekali lagi mengajak teman-teman untuk percaya diri. Cuma kita kalau punya Tuhan tapi nggak percaya sama Tuhan. Tuhan itu menciptakan semuanya loh. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Kita juga ciptaannya Dia. Nah, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, buat apa kita hidup? Gantung diri aja udah. Move on. Bergerak maju terus. Jangan berdiri, jangan berdiri di tempat oleh keadaan. Harus bergerak. Itu mungkin bukan nasihat ya, karena banyak saudara-saudara mungkin lebih pandai dari saya. Kalau saya kasih nasihat keliru, itu mungkin salah satu keinginan saya lah. Keinginan saya untuk kita lakukan sebagai masyarakat difabel ini. Jangan takut saudara-saudara. Saya dulu waktu Asian Para Games di Malaysia, itu catur mau di-delete tuh. Kita di Malaysia ini catur mau tidak dipertandingkan. Sama Mas Rima saya bilang, Mas Rima, ini kalau nggak dipertandingkan kita keluar.
Betul, Malaysia bilang ini catur nggak bisa dipertandingkan karena memang Malaysia menginginkan mengawinkan juara umum itu tadi, difabel dan non difabel. Betul, mereka nggak mau keluar. 4 orang kita keluar dari sidang, 11 negara, bayangkan itu. Nggak main-main, kalau bukan saya nggak mungkin ada yang keluar tuh. Nanti ada Pak, 5 ada.